Selamat pagi, Bu Irma Triawati Kristina. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Maharani dengan NPM 114211420. Saya Muhammad Iman Maulana dengan NPM 10421997. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari dokumen C500 kami dengan judul untuk proyek capstone desain proyek kami yaitu prototipe penyiram otomatis tanaman anthurium berbasis Arduino Uno menggunakan sensor kelembapan tanah dan sensor suhu dilengkapi informasi suara. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah cara pengoperasian alat prototipe penyiram otomatis tanaman anthurium. Pada langkah pertama, yang pastikan semua komponen yang dibutuhkan sudah tersedia dan terhubung dengan benar, sesuai dengan rangkaian skematik alat dan peletakannya sudah tepat. Maksud dari peletakannya sudah tepat di sini seperti sensor kelembapan tanah sudah ditancapkan kepada media tanah, sensor suhu sudah diletakkan pada bagian luar pot, lalu untuk selang antara pompa dan untuk menyiram tanaman sudah terpasang, dan alat-alat dan peletakannya sudah terhubung dan terjamper semuanya. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita memberikan suplai tegangan dengan menggunakan adaptor 12 volt DC dengan terdapat dua buah jack female, yakni memberikan tegangan pada mikrokontroller Arduino dan pompa air 12 VDC. Lalu, selanjutnya, sensor kelembapan tanah dan sensor suhu otomatis membaca data nilai kelembapan tanah dan suhu pada sekitar tanaman anthurium. Sensor tersebut akan terus-menerus membaca, lalu selanjutnya hasil dari pembacaan dari sensor-sensor tersebut akan masuk ke Arduino. Selanjutnya Arduino akan memproses data yang diberikan oleh sensor dan melakukan pengambilan keputusan apakah kondisi tanah dalam keadaan kering atau kondisi tanah dalam keadaan basah. Lalu selanjutnya, buzzer sebagai indikator bunyi di mana kondisi pompa DC sedang menyala atau tidak. Lalu dilengkapi dengan DF player mini yang akan memutar notifikasi suara jika tanah dalam keadaan kering, yaitu anthurium butuh disiram. Eh, Lalu untuk selanjutnya, ketika kondisi kering, pompa akan menyala. Dari Arduino tadi, dia akan mengaktifkan relay dan akan mengaktifkan pompa dan akan menyalakan dan akan menyiram tanaman tersebut hingga kelembapan yang dibutuhkan. Ketika kelembapan yang sudah mencapai tingkat kelembapan tanah yang dibutuhkan, maka alat tersebut akan otomatis mati. Lalu selanjutnya di LCD 16x2 sebagai indikator informasi dalam dua kondisi tanah. Jika tanah dalam keadaan kering, maka LCD akan menampilkan butuh air. Dan lalu pada baris kedua akan menampilkan nilai sensor suhu, lalu selanjutnya di sampingnya terdapat nilai persentase sensor kelembapan tanah. Lalu jika tanah dalam kondisi basah, maka LCD akan menampilkan cukup air dan pada baris keduanya akan menampilkan dari nilai sensor suhu yang lalu di sampingnya akan terdapat nilai persentase sensor kelembapan tanah. Untuk langkah selanjutnya, ketika kelembapan tanah sudah cukup, Arduino akan mematikan relay, pompa, buzzer, dan DF player mini. Berikut ini bentuk fisik dari alat prototipe penyiram otomatis tanaman anthurium dengan menggunakan sensor kelembapan tanah FC28 dan sensor DHT22 dilengkapi dengan informasi suara. Informasi suara di sini diberikan dari buzzer dan diberikan dari DF player mini dan diberikan pengeras suara menggunakan speaker. Di sini saya akan menjelaskan dari bentuk fisik alat. Di sini terdapat tanaman anthurium. Lalu ini merupakan tampak depan untuk alat penyiram tanaman otomatis. Di sini ada tangki untuk tempat pengisian air. Untuk mengisi air di sini kita menaruh air di sini untuk menyiram tanaman. Lalu di sini ada pompa DC 12 volt. Di sini terdapat LCD 16x2. Lalu di sini terdapat speaker. Dan di sini terdapat dua tempat untuk memasukkan sumber untuk mengaktifkan alat ini. Terdapat sumber untuk mengaktifkan alat ini, lalu di sini terdapat Arduino Uno, di sini terdapat DF player, di sini terdapat relay, di sini terdapat DF player, lalu di sini kita meletakkan sensor suhu. Alasan meletakkan sensor suhu di dekat pot agar uh, uh, sensor suhu tersebut dapat membaca dengan efisien, dengan mudah untuk membaca monitoring
nilai suhu pada sekitar tanaman anthurium. Maka diputuskan kita menaruh sensor suhu di sini. Lalu untuk sensor kelembapan tanah, di sini sensor kelembapan tanah akan ditancapkan di tanah untuk membaca nilai kelembapan tanah. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan titik uji pada rangkaian skematik pada alat ini. Yang pertama itu pada bagian input terdapat sensor soil moisture dengan pengukuran menggunakan avometer pada pin VCC dan ground. Selanjutnya pada bagian sensor DHT22 ini saya menggunakan pengukuran menggunakan pin VCC dan ground juga. Selanjutnya pada bagian proses itu terdapat dua pengukuran yaitu pin 5 volt dan pin PIN atau sumber tegangan. Pada bagian pin 5 volt ini saya menggunakan pin 5 volt dan pin ground untuk pengukurannya. Selanjutnya pada bagian PIN pengukuran menggunakan pin PIN dan pin ground. Selanjutnya pada bagian output itu terdapat pompa DC. Pompa DC ini saya pengukuran menggunakan positif dan negatif. Selanjutnya pada bagian DF player untuk pengukuran ini saya menggunakan pin VCC dan ground. Selanjutnya pada bagian buzzer saya menggunakan pin positif dan negatif yang terhubung pada Arduino. Selanjutnya untuk hasil dari pengukuran rangkaian skematik ini akan dijelaskan pada tabel berikutnya. Selanjutnya tabel pengujian keseluruhan alat. Di sini terdapat dua kondisi yaitu kering dan basah. Pada kondisi kering, power supply akan aktif. Selanjutnya pada bagian input, sensor soil moisture akan membaca nilai persentase lebih dari sama dengan 45%. Selanjutnya pada sensor suhu DHT22 akan membaca suhu untuk monitoring. Pada bagian proses, modul relay akan high. Selanjutnya pada bagian output itu LCD akan menampilkan butuh air, pembacaan hasil sensor suhu DHT22 dan pembacaan hasil persentase soil moisture. Dan buzzer DF player sama pompa itu akan on. Selanjutnya pada kondisi yang kedua, power supply akan aktif dan sensor soil moisture membaca nilai persentase kurang dari sama dengan 64%. Selanjutnya sensor suhu DHT22 akan membaca suhu untuk monitoring. Selanjutnya pada bagian proses modul relay akan low dan pada bagian output itu LCD akan membaca cukup air, pembacaan hasil sensor suhu DHT22 dan pembacaan hasil persentase soil moisture. Dan buzzer DF player dengan pompa akan off. Lalu pengujian komponen pada bagian input dan output di sini kita menguji pada sensor soil moisture sensor FC28 dan sensor suhu DHT22 dengan rentang waktu 1 jam, 1 jam, 1 jam dari pagi dari jam 8 malam dari jam 8 pagi hingga jam 21.00. Pada saat pengukuran pertama kali di sini kita mendapatkan jam 8 mendapatkan nilai persentase soil moisture sensor 58% dengan tegangan input 4,70, lalu dengan tegangan output yang didapatkan dari soil moisture sensor ialah 1,45 dan pada tegangan input
sensor suhu DHT22 4,77 dan tegangan outputnya 4,73 dengan suhu pada pukul 8 yaitu 29,9. Lalu pada jam 10 di sini kita mendapatkan nilai persentase soil moisture sensor menurun. Maka di sini artinya sistem penyiraman akan aktif. Sistem penyiraman akan aktif ketika nilai di bawah kurang dari sama dengan 45%. Pada jam 10 di sini aktif dengan nilai sensor suhu 31,7. Lalu pada siang hari di sini tidak dilakukan penyiraman karena nilai sensor persentase soil moisture sensor di sini membaca di atas kok lebih dari 45%, maka walaupun di sini nilai sensor suhu membaca suhu di sekitar tanaman anthurium cukup tinggi, tetapi nilai kelembapan masih terjaga, jadi tidak dilakukan penyiraman. Lalu pada sore hari pada pukul 17.00 di sini kita melakukan penyiraman karena nilai persentase soil moisture sensor membaca pada rentang persentase 43%, maka dilakukan penyiraman dengan tegangan output yang lebih tinggi dibandingkan saat soil moisture membaca persentase saat lembab. Pada saat kering, nilai tegangan outputnya dia lebih tinggi, yaitu 2,68 volt pada bagian tegangan outputnya, dan tegangan inputnya sama, masih di range 4,85. Tegangan inputnya yaitu 5,5 volt. Lalu pada malam hari, dari jam 19 hingga 21 hari, jam 21, di sini nilai persentase soil moisture sensor normal, di 71%, 69% pada pukul 20 dan 67% pada pukul 21.00 dan nilai sensor suhunya juga normal, maka di sini kelembapan pada malam hari masih terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel hasil pengujian sensor soil moisture FC28. Di sini terdapat dua kondisi, yaitu basah dan kering. Pada sensor soil moisture, input voltage dari datasheet yaitu sebesar 3,3 sampai 5,5 volt DC. Selanjutnya pada kondisi kering, terdapat tegangan 5,05 volt dengan persentase kelembapan tanah yaitu 42%. Selanjutnya pada kondisi kering, terdapat tegangan 5,01 volt dengan nilai persentase kelembapan tanah itu sebesar 75%. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil dari pengujian sensor suhu DHT22. Tujuan dari melakukan pengujian pada sensor suhu DHT2 ini adalah memastikan apakah sensor suhu ini dapat bekerja atau tidak. Untuk input voltage yang terdapat pada datasheet sensor DHT22 adalah di antara 3,3 sampai 6 volt DC. Lalu di sini kita dapatkan dari hasil pengujian sensor suhu DHT22 yang dilakukan pada titik uji yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu didapatkan pada kita mendapatkan nilai sensor suhu dalam satuan derajat Celcius, kita mendapatkan nilai 31,70 derajat Celcius dengan tegangan aktifnya yaitu 4,91 volt. Lalu untuk pembacaan dari nilai sensor suhu di nilai 33,40 derajat Celcius mendapatkan nilai tegangan 4,90 volt. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian tegangan Arduino Uno Atmega 328. Terdapat pada datasheet input voltage pada datasheet yaitu tertera 7-12 volt. Di sini kita melakukan dua titik pengujian. Yang pertama titik pengujian pada tegangan sumber atau pin P-in dengan ground didapatkan tegangan terukurnya yaitu 12,4 volt dengan menggunakan multimeter. Di sini terdapat hasil dari foto untuk hasil dari pengukuran yaitu 12,4. Lalu untuk pengukuran selanjutnya diuji pada titik pin 5 volt dan ground. Keterangan di sini tegangan pada pin 5 volt Arduino Uno Atmega 328 dengan tegangan terukurnya yaitu 5,47 volt. Di mana input voltage-nya pada datasheet yaitu 7 sampai 12
Lalu selanjutnya di sini merupakan tabel hasil pengujian tegangan pada relay. Di sini dia input voltage yang terdapat pada datasheet untuk komponen relay yaitu sebesar 5 sampai 12 volt DC. Pada kondisi kering kita melakukan percobaan pada kondisi kering terdapat tegangan terukur yaitu 12,4 volt. Di mana di sini merupakan relay bersifat active high. Ketika active high berarti relay akan mengaktifkan beban, yaitu beban di sini yaitu akan mengaktifkan pompa. Lalu selanjutnya pada kondisi basah, relay akan off atau keterangan di sini low karena di sini tegangan terukur pada relay yaitu didapatkan 0,008 volt. Di sini merupakan dua foto ini merupakan bukti dari hasil dari pengukuran yang telah dilakukan pada pengujian tegangan untuk pengujian tegangan pada relay. Selanjutnya pada tabel hasil pengujian tegangan buzzer terdapat input voltage pada datasheet yaitu sebesar 6 sampai 12 volt DC. Pada kondisi kering, tegangan yang terukur terdapat sebesar 4,87 volt dan buzzer pun berbunyi. Selanjutnya pada kondisi basah terdapat tegangan yang terukur itu sebesar 0,06 volt dan buzzer tidak berbunyi. Lanjut pada tabel hasil pengujian tegangan di X-Mini Player terdapat input voltage dari datasheet yaitu sebesar 3,2 sampai 5 volt DC. Pada kondisi tanah kering, tegangan yang terukur itu sebesar 5,13 volt dan di X-Mini Player berbunyi. Lanjutnya pada kondisi basah, ketika tegangan yang terukur pada DF itu sebesar 4,68 volt dan DF player mini ini tidak berbunyi. Selanjutnya pada tabel hasil tampilan pada LCD itu terdapat kondisi kering baris pertama butuh air dan baris yang kedua itu sensor suhu dan nilai persentase sensor kelembapan tanah. Selanjutnya pada kondisi yang kedua, pada baris pertama yaitu cukup air. Dan pada baris kedua yaitu nilai sensor suhu dan nilai persentase sensor kelembapan tanah. Berikut ini merupakan tabel hasil dari pengujian tegangan pompa 12 volt DC dengan input voltage yang tertera pada datasheet yaitu sebesar 12 volt DC. Pengujian pertama pada kondisi kering, pada multimeter terlihat di sini tegangan terukur yaitu sebesar 12,4 volt. Lalu keterangan di sini pompa akan aktif atau on. Lalu ketika kondisi basah, tegangan terukur di sini 0,119 volt atau hampir tidak mendapatkan tegangan, maka relay juga akan bersifat low dan tidak akan mengaktifkan beban yaitu pompa, dan pompa tersebut juga akan mati, kondisinya mati. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memaparkan cara kerja dari prototipe penyiraman otomatis tanaman anthurium berbasis Arduino menggunakan sensor kelembaban tanah dan sensor suhu dilengkapi informasi suara. Dengan dua kondisi. Pada Ketika tanam dalam keadaan kering, buzzer dan DF-layer akan aktif dan DF-layer mini, dan nilai buzzer dan pompa akan aktif ketika kondisi kering. Di sini merupakan tampilan dari LCD. Di sini terdapat sensor suhu yang akan mendeteksi suhu pada sekitar tanaman anthurium ketika kondisi basah atau cukup air di sini, maka buzzer, pompa, dan DF-layer mini akan dinonaktifkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.